Halo teman-teman investor. Jadi beberapa hari yang lalu saya dikirimi teman saya yang menunjukkan portofolionya di mana portofolionya sangat parah ya, bisa dikatakan seperti itu karena portofolionya kondisinya seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi ada 6 saham yang dia miliki ya, yang dimana semuanya merah, nggak ada hijaunya sama sekali. Kalau saya tanya sepanjang tahun ini, apakah sudah ada saham yang direalisasikan profitnya? Jawabannya belum ada. Jadi memang pure posisi saat ini kondisinya merah semua. Nah sekarang pertanyaannya kan apa yang harus kita lakukan ketika kita memiliki kondisi seperti itu? Di sini saya akan memberikan tipsnya jika saya posisinya seperti itu ya. Jika misalkan saya memiliki portofolio yang dimana semua saham saya merah seperti itu, apa yang akan saya lakukan? Ya, simak video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa teman-teman untuk download ebook kami ya, karena kami sudah menulis ebook yang berisi 5 saham kategori undervalue yang bisa kita jadikan watchlist dan juga bisa menjadi tambahan referensi investasi teman-teman ya. Ebook tersebut bisa teman-teman download secara gratis dengan cara klik link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Nah, sebelum kita masuk ke portofolionya, saya juga harus menjelaskan dulu mengenai pandangan saya tentang investasi saham. Jadi, kita pastinya sepakat ya bahwa di dunia saham itu ada 2 risiko yang harus kita ketahui. Yaitu yang pertama adalah market risk. Kemudian yang kedua adalah fundamental risk. Market risk yang dimana bisa dikatakan bahwa dalam jangka pendek harga saham itu akan mengikuti sentimen. Ya, jadi sebagus apapun fundamental perusahaan ketika sentimennya negatif, ya harga sahamnya juga pasti akan tetap turun. Ya, tapi ada yang kedua yang namanya fundamental risk yang dimana dalam jangka panjang harga saham itu akan kembali ke fundamental aslinya. Dan itu yang membedakan style saya dengan style investor yang lain. Mungkin teman-teman di sini penonton setia channel The Investor ada yang suka dengan memanfaatkan market risk untuk cari cuan yang biasa kita sebut sebagai trader ya. Jadi ketika market volatile, ada sinyal-sinyal harga saham mau naik, dia beli dulu, ada sinyal-sinyal mau turun, dia jual dulu. Yaitu style yang pertama yang dimana dia memanfaatkan market risk-nya. Yang kedua, disinilah saya masuk ya, yaitu mengenai fundamental risk. Di mana saya hanya mengikuti kinerja perusahaan. Saya tidak memperdulikan yang namanya volatilitas market jangka pendek. Jadi saya tidak peduli namanya support resisten, saya tidak peduli yang namanya foreign flow. Ketika kinerja perusahaan tetap bagus, maka saya akan terus hold saham tersebut. Ada prospek cerah di masa depan, di mana kinerjanya bisa tumbuh di masa depan, saya terus akan menghold. Tapi ketika ada tanda-tanda kinerjanya mulai menurun, ya di situ saya jual ya. Jadi tetap saya menjual dengan acuan fundamentalnya atau kinerja perusahaan. Nah, itu dulu yang harus kita sepakati ya, bahwa nanti di sini saya akan menjawab versi saya, yaitu di mana saya memanfaatkan fundamental risk-nya. Oke, karena kita tadi sudah sepakat ya bahwa dalam pasar saham ini ada market risk dan fundamental risk, di mana saya berfokus kepada fundamental risk-nya, maka tetap juga nggak ada salahnya kita melihat market risk saat ini. Nah, kalau kita perhatikan pergerakan IHSG di tahun 2023, bisa dikatakan bahwa sepanjang tahun 2023 ini sentimennya cenderung kebanyakan sentimen negatif ya, dari kenaikan suku bunga, kemudian terjadinya pelemahan dolar rupiah dan sebagainya, dan itu membuat market kita saat ini tidak baik-baik saja, alias bisa jadi nih, kita sebenarnya dalam memilih saham itu sahamnya sudah benar atau sudah tepat. Tapi karena sentimennya negatif, berarti harga sahamnya masih belum naik untuk saat ini. Atau bisa juga kita misalkan beli sahamnya kemahalan sehingga saat ini kita posisinya floating loss. Tapi bisa juga ya bahwa kita ternyata pilih saham yang salah ya. Jadi kalau kita lihat untuk market risk-nya saat ini, kondisinya saat ini sedang terjadi sentimen negatif. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru beli saham 1 atau 2 bulan terakhir ini, jangan langsung mengharap cuan dulu, jangan ya. Harus dipanjangin lagi time horizon-nya, harus dipanjangin lagi durasi holding period-nya supaya benar-benar kita akan tahu hasil investasi kita dalam jangka panjang seperti apa.
Nah, sekarang kita masuk ke dalam portofolionya. Jadi di sini kita bisa melihat untuk posisi portofolio kawan saya saat ini, cash-nya ada 27 juta. Kemudian ada pegang 6 saham yaitu BSD, Harum, JPFA, SMDR, SMGR, dan juga Unilever. Nah, langkah pertama yang akan saya lakukan melihat kondisi portofolio seperti itu, saya akan memilah-milah dulu alias menghitung alokasi mana saham-saham yang memberikan efek terbesar dalam portofolio saya. Nah, jadi dengan melihat portofolio ini bisa dikatakan porsi terbesar atau alokasi terbesar dari semua portofolio ini adalah SMDR, yaitu sebesar 100 juta rupiah. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini minus 50%, di mana minusnya 55 juta. Sedangkan value-nya saat ini 53 juta. Berarti kurang lebih teman saya ini dia belinya sebesar 100 juta waktu itu ya. Kemudian alokasi terbesar kedua yaitu SMGR dengan kurang lebih sekitar 33 juta ya, yaitu 26 juta tambah 8 juta. Alokasi terbesar ketiga yaitu BSD kurang lebih sekitar 31 juta, dan lainnya Harum, JPFA, dan UNVR ini kecil semua ya. Harum 11 sekitar 15 juta, kemudian JPFA sekitar 2 juta ya, dan Unilever sekitar 2 juta ya, masih punya kas sekitar 27 juta. Jadi bisa kita simpulkan SMDR memiliki alokasi sampai 50% sendiri. Nah, kalau misalkan di dalam portofolio kita ada salah satu saham yang memiliki alokasi terbesar, maka harus dipastikan bahwa saham tersebut adalah saham-saham yang benar-benar tepat. Ya, kenapa? Karena kalau alokasi terbesar dan ternyata itu sahamnya tidak tepat, maka ketika kinerjanya turun alias harga sahamnya turun, ya itu akan membuat kinerja portofolio kita secara keseluruhan juga ikut turun. Itulah kenapa dalam menyusun portofolio untuk saya sendiri, saya menghindari memiliki satu saham dengan alokasi yang mayoritas ya. Jadi saya biasanya menahan maksimal hanya 25% dari alokasi modal saya di dalam keseluruhan portofolio untuk satu sahamnya. Ya, jadi kalau misalkan satu saham ini alokasinya sudah di atas 25%, ya buat saya cukup, saya tidak akan tambah lagi. Kesalahan banyak orang adalah ketika misalkan kita punya saham yang alokasinya terbesar, kemudian harga sahamnya turun, rata-rata kesalahannya adalah kita selalu melakukan averaging down di saham tersebut yang akhirnya membuat secara tidak sadar alokasi di saham tersebut menjadi mayoritas, bahkan sampai 50% padahal belum tentu itu saham bagus. Bahkan kadang-kadang kita menjual atau melakukan realisasi profit atau take profit di saham yang sebenarnya bagus untuk kemudian kita melakukan averaging down di saham yang ternyata tidak bagus. Nah, itu biasanya orang-orang itu terjebak di kondisi seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat ya bagaimana sih kinerja SMDR tahun 2023 ini. Ya, secara sepintas ya, kinerja SMDR tahun 2023 ini mengalami penurunan ya, dan penurunannya cukup signifikan. Bisa dikatakan laba bersihnya turunnya sampai 50% lebih. Ya, dan kalau kita lihat secara kuartalannya pun juga demikian ya. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 tahun 2023 ini kinerjanya selalu terus-menerus menurun. Jadi bisa kita bayangkan bahwa kawan saya ini membeli saham SMDR di pucuk, kemudian dia terus-menerus melakukan averaging down tanpa melihat kinerjanya. Memang SMDR ini pernah menjadi salah satu saham watchlist di dalam The Investor ini, yaitu tahun 2021 lalu ya, sekali lagi 2021 lalu, dan kita sudah cuan banyak SMDR di tahun 2022-nya dan sudah kita realisasikan profitnya ya. Jadi ada saatnya kita jual ketika kinerjanya sudah di puncak ya. Jadi sebelum kinerjanya turun ya kita jual. Kita kemarin sudah cuan banyak. Cuman untuk saat ini ya masih belum masuk ke watchlist lagi ya, karena kinerjanya masih terus-menerus turun. Jadi pemilihan 50% untuk menghold SMDR menurut saya itu keputusan yang salah. Ya, sekali lagi itu keputusan yang salah karena memang kinerjanya sedang jelek. Nah, apakah perlu di cut loss atau tidak ya nanti kita bahas lagi ya. Selanjutnya kita coba bahas beberapa saham yang lainnya. Kemudian porsi yang kedua, tadi kita sudah melihat bahwa SMGR merupakan alokasi terbesar kedua, di mana SMGR secara kinerja kuartal 3 menunjukkan kenaikan jadi bagus ya. Jadi menurut saya masih bisa dilanjutkan hold ya.
Kemudian BSD juga kinerja kuartal 3-nya juga bagus. Bagaimana dengan Harum Energi yang dimana beberapa waktu yang lalu sempat kita bahas ya, awal tahun kemarin kita bahas mengenai Harum. Nah, Harum Energi ini sudah berbeda kondisinya alias terjadi perubahan fundamental. Bagi teman-teman yang sudah bergabung ke dalam komunitas kami ya melalui program Value Investing Mastery, di bulan kemarin bulan Oktober kita sudah membahas tetek bengek mengenai Harum, di mana Harum ini ternyata menghambur-hamburkan uangnya ya. Ada 500 juta dolar uang yang dipinjamkan ke pihak ketiga, padahal total asetnya sendiri sekitar hanya 1,3 miliar dolar saja ya. Jadi alias 40% menurut saya ada kesalahan penggunaan dana. Itulah kenapa Harum akhirnya menurut saya sudah terjadi perubahan fundamental, tidak sesuai skenario awal lagi. Maka ketika kita menyimpulkan Harum sudah fundamental, sudah tidak sesuai dengan skenario awal, kemudian Unilever kita lihat kinerja kuartal 3 juga tidak begitu bagus, dan JPFA kuartal 3-nya sangat bagus, maka jika misalkan saya di posisi seperti ini, saya akan cut loss Harum, kemudian cut loss Unilever, dan dana hasil penjualan dari penjualan Harum maupun Unilever tersebut, saya akan belikan ke JPFA. Ya, kemudian sisa 27 juta kas ini ya mungkin 10 juta saya tambahkan ke JPFA. Lalu bagaimana dengan SMDR? SMDR ketika kinerjanya turun saat ini, harga sahamnya pun posisi saat ini sudah termasuk under value ya, karena PBV-nya sudah mencapai 0,7 kali, PI rasionya hanya 3 kali, sedangkan ROE-nya masih di atas 10%. Artinya secara valuasi saat ini masih under value ya, sudah termasuk kategori murah. Lalu kapan SMDR ini bisa naik kembali? Ya kita tunggu sampai kinerjanya naik. Ya mungkin bisa kuartal 4 nanti atau mungkin tahun depan. Jadi di case portofolio seperti ini, SMDR saya prefer untuk menghold saja walaupun sudah minus 50%. Jadi setelah adanya perubahan komposisi tadi, ya akhirnya kita simpulkan bahwa pada akhirnya saya akan pegang 4 saham jika posisi saya seperti ditunjukkan di portofolio tadi ya. Jadi hanya 4 saham yang akan saya pegang, yaitu SMDR, SMGR, BSD, dan juga JPFA. Selanjutnya ya sudah tinggal hold saja dan selalu ikuti perkembangan kinerja perusahaan. Oke, itu tadi pendapat saya atau tips dari saya. Misalkan saya posisi portofolionya seperti tadi ya, 6 saham dengan posisi minus semua ya, bahkan minusnya dalam-dalam semua. Dan silahkan teman-teman yang belum join di komunitas kami untuk join melalui program Value Investing Mastery, karena di dalam grup tersebut teman-teman juga bisa berdiskusi dengan saya langsung. Ya, cara mengikuti program Value Investing Mastery-nya ya tinggal klik melalui link dalam deskripsi di video ini ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video saya selanjutnya dan salam Passive Income.